Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Ulmairi Gusarianda untuk mengikuti ujian komprehensif UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ingin menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pembelajaran bahasa Arab, fokusnya pada materi Maharoh Qiraah, yaitu yang berjudul tentang Yaumiyah Tunna fil Madrasah. Oke, sama-sama kita saksikan bersama. Kepada para penonton, mohon disimak baik-baik. Sekian dan terima kasih. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum jami'an. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Oke, Ustaz hari ini memberikan materi pembelajaran yaitu tentang bahasa Arab, yaitu Maharoh Qiraah. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita mulai proses belajar, alangkah baiknya anak-anak semua membaca doa. Setelah itu kita ngambil absen. Nah, bacalah doa dulu. Siapa yang akan memimpin? Siapa? Sama-sama, oke. Untuk membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa itu mudah-mudahan kegiatan belajar kita dilancarkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Ustadz akan memberikan menanyakan absensi Ananda semua. Untuk nama pertama yaitu Ica, Anissa, hadirah. Oke, Filza Islam hadir. Anissa hadir. Ul hadir. Nilam hadir. Oke, semuanya hadir ya. Untuk hari ini berarti semuanya masih hadir. Jadi kita harus sama-sama belajar pendidikan, karena sekolah itu penting bagi kita. Tepatnya pada MTS ini kita kan anak-anak semua masih sanawiyah, jadi harus semangat. Jadi setelah sanawiyah ada namanya jenjangnya aliyah, jadi dari SMP ke SMA. Nah sekarang Ananda semua harus semangat, harus senantiasa memang selalu bagaimana mengingat proses belajar, karena orang yang berilmu dia akan menjadi orang sukses. Jadi Anda semua ingin menjadi orang sukses semuanya. Oke. Maka daripada itu Anda semua untuk menjadi orang sukses harus rajin-rajin belajar. Nah, kalau di SD dulu ada namanya pepatah rajin pangkal pandai. Kalau malas pangkal bodoh. Nah, itu Anda. Jadi kalau kita malas, kita jadi orang bodoh. Nggak ada orang malas itu yang akan menjadi orang pintar. Nah, itu sedikit kata-kata motivasi dari Ustadz, bahwasanya kita harus selalu semangat menjaga kesehatan kita, ya. Nah, mungkin itu. Lanjut, Ustadz berdiri ya. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Maharoh Qiraah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran Maharoh Qiraah, Anda semua ada yang tahu apa itu Maharoh, apa itu Qiraah? Ada yang tahu? Ayah, sebelum itu kita
sesuai dari kurikulum ada namanya penilaian afektif, kognitif dan psikomotor. Ya, afektif itu tahu, afektif itu tentang adab atau akhlak. Kognitif itu dari segi keaktifan, psikomotor itu adalah dari segi pikiran, akal. Oke, mungkin itu kita buat perjanjian. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan angkat tangan, ya, angkat tangan, ajukan nama nanti biar bisa Ustadz nilai siapa yang angkat tangan. Oke, nah mungkin itu pertanyaannya. Ada yang tahu tentang maharoh dan kiroah? Jadi silahkan baca. Maharoh itu keterampilan, sedangkan kiroah itu adalah membaca. Jadi maharoh kiroah adalah keterampilan membaca. Ahsanti, bagus. Jadi ada dua aspek yaitu tentang maharoh. Bahasa Indonesia saja Ustaz buat ya. Nah, jadi maharoh kiroah itu sama halnya dengan keterampilan membaca. Nah ini maksudnya. Jadi maharoh kiroah itu adalah keterampilan membaca. Jadi sebelum Ananda semua yang ada pada lokal ini sudah pada bisa membaca semuanya kan? Ya, rata-rata semuanya sudah bisa waktu SD membaca dari A, B, C, D. Kalau dalam Arabnya A, Ba, Ta, huruf-huruf abjad bisa? Bisa. Nah, keterampilan membaca. Jadi membaca pada hari ini Ustadz akan memberikan materi yang namanya tentang yaumiyatun, nah yaitu keseharian. Nah, oke. Yaumiyatuna, yaumiyah ini diambil dari kata yang namanya yaumu, yaitu hari. Kalau dijamakkan namanya yaumiyatun. Nah, atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah yaitu keseharian. Nah, keseharian. Nah, pada hari ini di dalam buku bahasa Arab, kelas 8 MTS itu ada judulnya tuh yaumiyatuna. Nah, sebelum kita mulai yaumiyatuna ini, Ustadz akan menjelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran maharoh kiroah tadi yaitu bisa dilihat di Infokus, yaitu yang pertama ada supaya siswa Ustadz ini bisa aktif membaca teks kiroah yang secara baik dan benar. Nah, yang kedua dapat mempraktekkan yang diajarkan secara baik dan benar. Yang ketiga yaitu memahami makna dan arti dari teks kiroah secara baik dan jelas. Oke. Yang keempat yaitu bisa membedakan antara kosakata yang satu dengan kosakata yang lain dan bisa mempraktekkan kosakata bahasa Arab tentang yaumiyatun. Nah, di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah harapannya. Jadi Anda semua sudah paham? Nah, contoh kecilnya nanti Ustadz akan berikan sebuah argumentasi bahwa anak-anak semua itu harus bisa mempraktekkan apa yang Ustadz ajarkan di kehidupan sehari-hari. Contoh, bangun tidur. Apa sih yang harus kita cari? Mandi. Apa bahasa Arabnya mandi? Nah, kita harus paham itu. Nah, cuci muka. Apa bahasa Arabnya muka? Apa bahasa Arabnya hidung? Nah, karena kita beranjak dari yang namanya sanawiyah. Jadi sanawiyah itu hanya bukan dalam pembelajaran yang lebih dalam, tapi hanya dasar. Ya.
Nah, mungkin itu keseharian. Dari buku mata pelajaran itu silahkan, tadi udah Ustadz kirim di WA, ada dalam grup, ada gambar ini, silahkan dilihat Anda semua. Karena kita perkembangan 4.0 namanya, perkembangan teknologi di era globalisasi hari ini. Jadi kalau sekarang kan kita ibaratnya sekolah masih di batu sangkar ya. Jadi kalau di Jakarta itu semua udah pakai laptop sekolah, sanawiyah, SD, SMP, SMA, mereka udah pakai laptop untuk belajar. Nah, hari ini Ustadz ingin memanfaatkan itu. Silahkan, tadi Ustadz kirim di WA, silahkan dilihat gambar yang Ustadz paparkan di depan. Oke, sudah ya. Nah, sebelum Ustadz ingin menjelaskan apa yang ada di depan, Ustadz akan memberikan beberapa mufrodat, yaitu tentang yaumiyatuna, keseharian. Nah, mufrodat ini harapannya anak-anak bisa menghafalnya ya. Oke, mufrodat yang pertama bisa kita lihat dalam teks, yaitu astaiqizu. Apa itu astaiqizu? Oh, sudah ada yang tahu ya? Artinya bangun. Nah, yang kedua ada sobahan. Sobahan apa? Pagi. Jadi kalau yang biasa jago bangun pagi itu tahu sobahan itu apa. Nah, selanjutnya ada yaitu as-sa'ah. As-sa'ah apa? Jam. Ustadz pilih hari ini mufrodat mungkin 5 saja dulu, kita lanjut pada mata pelajaran selanjutnya, yaitu ada al-habu. Al-habu apa? Kalau adhabu saya pergi. Berarti kalau pergi tapi kalian anak sanawiyah ini. Oke, yang kelima yaitu ada, yaitu kita sebenarnya yaumiyatuna ini ada tambahannya, yaitu fil madrasah, yaitu di sekolah. Nah, madrasah apa? Sekolah. Oke, sebelum kita mengingat dan menghafal ini sesuai dari tujuan pembelajaran tadi, anak-anak bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, silahkan ada yang ingin membaca dari teks tersebut. Saya persilahkan, atau mau ditunjuk atau mengajukan diri. Ada yang bisa? Saya yakin semuanya bisa di sini karena Anda semua orang-orang pintar, orang-orang yang akan menjadi orang sukses. Oke? Ada yang bisa? Tunjuk aja. Anissa ya namanya. Nah, coba baca. Ya, nanti kita artikan. Ya, baca saja. Baca yang warna biru ya. Oke. Didengarkan yang lain? Lanjut. مجفف الشعر وأمشط بمشط الشعر
artadi malabisal madrasah. Madrasah. Oke, Fir. Oke, ahsan di tangan untuk Ica. Tapi kita lihat karena Anda semua dalam mahal qiraah itu harus tahu yang namanya syakal, yaitu baris. Oke, dari baris itu ada yang sudah tahu atau belum? Misal kita tanyakan, baris seperti ini apa? Hah? Doma. Kalau yang gini? Fathah. Yang seperti ini? Kasrah. Oke. Yang seperti ini? Tasdid. Lagi. Seperti ini? Sukun. Oke. Jadi sudah paham semuanya ya. Inilah bagaimana? Sudah paham untuk baris? Jadi sudah tahu semuanya. Oke. Nah, dari pelajaran yang kita dapat tadi, saudari Anissa sudah membaca. Nah, harapannya yang semua bisa ikut membaca juga ya. Nah, nanti Ustaz tes masing-masing tapi dengan lagu. Nah, oke, kita baca yang pertama. Astaiqizu mubakkiran. Mubakkiran. Oke. Jiddan fis sabahi. Dan baca yang benarnya adalah astaiqizu mubakkiran jiddan fis sabahi. Artinya saya bangun segera ya, maksudnya bangun pagi, yaitu bangun sangat-sangat pagi pada pagi hari. Ad-data apa tuh? Adatu baca sama-sama. Hawalis saati ar-rabi'ati wan nisfi. Oke. Astaiqizu 'alal fauri wa adhabu ilal hammam. Artinya adalah saya bangun, setelah itu saya membasuh ini apa namanya, rambut ya, menyisir rambut ya, menyisir atau ada yang tahu artinya? Dan pergi saya ke WC, ya kan, hammam itu kan toilet. Nah lanjut, abda'u abda'u itu artinya bersegera untuk menyisir rambut ya, menyisir rambut. Nah, mungkin dari teks ini Anda semua sudah paham. Oke, dari yang Ustaz jelaskan tadi itu ada tasdid, ada sukun, ada kasrah, ada domah, ada fathah. Itu yang harus Anda pahami. Oke, coba berdiri semuanya dulu. Berdiri, rileks. Mungkin kita membaca teks ini dengan apa? Nyanyi ya. Oke, karena speaker gak ada, jadi kita nyanyi pakai suara kita aja. Oke, contoh nyanyinya gini iramanya. Astaiqizu mubakkiran. Nah, kita. Astaiqizu mubakkiran jiddan fis sabahi. Jadi pakai irama gitu ya anak-anak. Coba ada yang bisa tak nyanyi? Atau ikuti Ustadz sama-sama ya. Oke. Astaiqizu mubakkiran jiddan fis sabahi. Adatu hawalis saati ar-rabi'ati wan nisfi
Jadi kayak selawat ya anak-anak ya, Anda semua mungkin itu. Jadi apapun ada namanya metode pembelajaran Al-Miftah hari ini di pondok pesantren dan sanawiyah lain itu sudah menerapkan itu metode pembelajaran secara bernyanyi. Kalau itu dibawa dari Jawa, nah jadi itu tuh metode syair yaitu bernyanyi ya. Mungkin itu silahkan duduk kembali. Nah dari yang saya paparkan tadi yaitu astaikizu artinya bangun, sobahan artinya pagi, as-sa'atu artinya jam, dhahaba itu pergi, sekolah yaitu madrasah. Oke, saya akan menghilangkan ini nanti oke, itu ada kita lihatkan di depan, silahkan dilihat bagaimana model percakapannya tuh. Hal anta tastaikizu mubakiran fis sobahi. Nah, sama yang dalam buku mata pelajaran kita tadi itu ada percakapan yang dalam video. Oke, langsung ada terjemahannya. Oke. Hal anta tastaikizu mubakiran fis sobahi artinya oke, ada yang Ica coba silahkan berdua sama Ica lagi. Coba berdiri. Oke, di situ saja. Nah, coba bercakap berdua. Iya. Bagaimana seperti percakapan yang ada di sini nih tuh. Oke, lanjut. Mulai. Assalamualaikum. Kalau mau pergi gimana? Kalau mau pergi, kamu mau pergi apa bahasa Arabnya? Ya, pergi kemana? Nah, kalau bertanya, aina. Aina tashabul an? Azhabu ila madrasah. Oke, bagus. Silahkan duduk. Ahsanti. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin 2 orang saja karena waktu kita sudah mau habis. Waktu pelajaran kita sudah mau habis, sudah lewat sebenarnya. Nah, mungkin itu pelajaran Maharah Qiraah kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Yaumiyatina. Nah, harapannya Anda anak-anak semua bisa menerapkan di rumahnya masing-masing. Jadi sudah kita jelaskan bangun apa tadi? As-aikizu. Pagi apa? Sobaha. Jam as-sa'ah. Kalau pergi dhahaba. Kalau sekolah madrasah. Santum. Santum itu untuk bersama ya. Nah, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz akan memberikan PR saja, memberikan tugas, nanti serahkan minggu depan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, tolong diingat pembelajaran kita untuk selanjutnya yaitu kita membahas Maharah Qiraah juga, yaitu tentang Yaumiyatina juga, tapi Yaumiyatina fil baiti. Nah, kalau hari ini kita fil madrasah, besok kita di rumah. Nah, itu saja mungkin saya akan berikan PR. Semoga kita masih diberikan kesehatan, semangat, pikiran dan sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekian dari Ustaz. Mudah-mudahan sehat. Minggu depan kita bisa kembali bertemu lagi. Nah, mungkin itu saja. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Nanti sebelum pulang silahkan baca doa. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan baca doanya untuk pulang.
Silahkan berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil